Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Hussein, Sarjana Sastra Magister Susastra. Saya dosen di Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Papua, Manokwari, Papua Barat. Dalam video ini, saya akan menjelaskan rencana pembelajaran semester mata kuliah Sosiologi Sastra. Mata kuliah Sosiologi Sastra dengan bobot 2 SKS, 1 teori dan 1 praktik. Mata kuliah ini diikuti oleh mahasiswa di semester 5. Untuk dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Sastra adalah saya sendiri sebagai pengampu tunggal. Garis besar mata kuliah Sosiologi Sastra yang membicarakan soal ruang lingkup sosiologi dan sastra, kemudian hubungan ilmu sosiologi dengan ilmu sastra dalam kerangka interdisipliner, kemudian teori-teori sosiologi sastra, kemudian metode pendekatan strukturalisme genetik pada analisis sosiologi karya sastra, aspek-aspek sosial kemasyarakatan yang menjadi isu bahasan dalam kajian sosiologi sastra, serta analisis isu sosiologis pada sejumlah karya sastra di Indonesia. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Sosiologi Sastra yang pertama mampu memahami konsep dasar sosiologi sastra serta perkembangannya di lingkungan masyarakat. Kemudian mahasiswa juga mampu menjelaskan berbagai pendekatan yang dapat dipakai dalam penelitian sosiologi sastra termasuk permasalahan yang kerap dihadapi. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis karya sastra menggunakan teori sosiologi sastra, baik itu menggunakan pendekatan sosiologi karya sastra, sosiologi pengarang maupun sosiologi pembaca. Untuk mendukung pembelajaran ini, ada beberapa sumber yang dipakai, diantaranya ada buku paket, kemudian novel, dan berbagai jurnal ataupun artikel. Media pembelajaran pada perkuliahan Sosiologi Sastra, kami menggunakan laptop, proyektor, dan juga whiteboard sebagai pendukung. Mata kuliah Sosiologi Sastra merupakan lanjutan dari mata kuliah Pengantar Ilmu Sastra, mata kuliah Teori Sastra, dan juga apresiasi prosa fiksi. Untuk topik setiap pertemuannya ada beberapa, diantaranya yang pertama adalah pada pertemuan pertama membicarakan mengenai ruang lingkup sosiologi dan sastra. Pada pertemuan kedua akan dibahas mengenai hubungan ilmu sosiologi dengan ilmu sastra dalam kerangka interdisipliner. Pada pertemuan ketiga akan membicarakan mengenai realitas sosial masyarakat, latar belakang kehidupan pengarang. Pada pertemuan keempat akan membicarakan historis dan juga sosial budaya. Kemudian di pertemuan kelima membahas mengenai sosial politik dan sosial ekonomi. Yang keenam akan membahas mengenai strukturalisme genetik sebagai salah satu metode analisis sosiologi sastra. Pada pertemuan ketujuh akan dibahas mengenai konsep-konsep dari strukturalisme genetik itu sendiri. Sementara pada pertemuan ke-8 akan dilaksanakan ujian tengah semester. Di pertemuan ke-9 akan membahas mengenai interaksi antara individu, keluarga, dan masyarakat. Sementara pada pertemuan ke-10 akan membicarakan mengenai setting masyarakat pedesaan atau masyarakat perkotaan. Pada pertemuan ke-11 akan membicarakan mengenai lapisan sosial atau strata sosial masyarakat dan kebudayaan. Pada pertemuan ke-12 akan membicarakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada pertemuan ke-13 akan membicarakan mengenai keadaan ekonomi dan sosial masyarakat. Pertemuan ke-14 akan membicarakan agama dan masyarakat. Kemudian di pertemuan ke-15 akan berbicara mengenai diskriminasi dan integrasi masyarakat. Dan di pertemuan ke-16 akan dilaksanakan ujian akhir semester. Untuk sistem penilaian pada mata kuliah Sosiologi Sastra, ada beberapa komponen. Yang pertama adalah kehadiran, yang kedua sikap dan keaktifan, yang ketiga ada tugas, yang keempat ada kuis, kelima ada UTS atau ujian tengah semester, dan yang keenam ada ujian akhir semester, yang kemudian keenam komponen itu akan dikompilasi hingga akan ditemukan nilai akhir. Dengan rentang, jika mahasiswa mendapatkan nilai lebih dari atau sama dengan 80, maka akan mendapatkan nilai A. Sementara rentang nilai 77 sampai 79 akan mendapatkan nilai A-. Sementara dalam rentang 74 sampai 77 akan mendapatkan nilai B+. Rentang 70 hingga 74 akan mendapatkan nilai B. Rentang 67 sampai 69 akan mendapatkan nilai B-. Rentang 64 sampai 66 akan mendapatkan C+. Rentang 60 hingga 63 akan mendapatkan nilai C. Sementara rentang 40 sampai 59 akan mendapatkan nilai B, dan jika mahasiswa kurang dari 40 maka akan mendapatkan nilai E. Itu saja yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Selanjutnya mari kita menyaksikan sama-sama video pembelajaran yang akan saya bawakan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, kita bertemu lagi di perkuliahan Sosiologi Sastra. Kali ini kita ada di pertemuan ke-6. Di pertemuan selanjutnya kita sudah bahas hal-hal yang berkaitan dengan unsur ekstrinsik karya sastra. Kita sudah bicara soal realitas sosial masyarakat, latar belakang kehidupan pengarang, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan membahas mengenai strukturalisme genetik. Ya. Jadi yang bicara genetik bukan hanya anak-anak MIPA saja, bukan hanya anak-anak eksak saja, tapi kita anak sastra juga bisa membicarakan genetika. Tentunya genetika dalam karya sastra. Oke. Tujuan pembelajaran. Jadi mata kuliah ini pada pertemuan kali ini tujuannya adalah supaya mahasiswa, teman-teman ini mampu menjelaskan tentang konsep fakta kemanusiaan, kemudian subjek kolektif, strukturasi pandangan dunia, dan juga dialektika pemahaman perjelas. Ya, jadi ada 5 konsep dalam strukturalisme genetik yang teman-teman harus bisa pahami. Begitu, karena 5 konsep inilah menjadi dasar dari pendekatan atau konsep dari strukturalisme genetik itu sendiri. Kemudian apa manfaat dari materi strukturalisme genetik? Tentu saja manfaatnya adalah supaya teman-teman bisa menggunakan pendekatan strukturalisme genetik dalam menganalisis karya sastra yang nantinya bisa dijadikan sebagai skripsi teman-teman yang digunakan untuk menyelesaikan studi. Ya, jadi ini akan sangat bermanfaat buat teman-teman, terutama yang akan menjadikan sastra sebagai konten skripsi. Nah, kemudian apa itu strukturalisme genetik? Ya, jadi strukturalisme genetik ini merupakan suatu teori yang dimunculkan atas reaksi terhadap kemandegan atau stagnasi teori strukturalisme. Jadi kalau strukturalisme murni itu kan itu saja. Nah, jadi strukturalisme meninggalkan satu aspek penting dalam proses lahirnya suatu karya. Jadi hanya bicara soal bagaimana karya sastra itu terbangun, tapi mengabaikan bagaimana karya sastra itu lahir. Nah, sehingga strukturalisme genetik ini muncul gitu. Karena apa? Ya lahirnya karya sastra berasal dari manusia. Untuk itu fokusnya strukturalisme genetik adalah pada manusia sebagai subjek kreator yang menjadi satu sisi di luar karya yang sangat penting. Nah, pemahaman yang maksimal akan tercapai manakala sisi historis suatu karya dapat diketahui. Jadi kalau latar belakang sejarah karya ini bisa diketahui, maka bisa kita dapatkan pemahaman yang maksimal terhadap karya sastra itu sendiri. Nah, atas dasar kondisi itu dengan tetap berlandasan pada teori strukturalisme, Lucien Goldman memunculkan suatu teori strukturalisme genetik, teori yang mencoba memasukkan unsur-unsur historis sebuah karya sastra yang berkaitan dengan subjek kreator, si pengarang, untuk menguatkan temuan dari suatu kajian strukturalisme. Jadi unsur-unsurnya sudah ada, kemudian dikaitkan dengan latar belakang si pengarangnya. Tercetuslah strukturalisme genetik. Goldman menyebutkan teorinya sebagai strukturalisme genetik. Artinya ia percaya bahwa karya sastra merupakan sebuah struktur. Akan tetapi struktur itu bukan yang statis, bukan yang hanya diam saja, ya, melainkan sebuah produk yang berasal dari proses sejarah yang terus berlangsung. Proses strukturasi dan destrukturasi yang hidup dan dihayati oleh masyarakat karya sastra yang bersangkutan. Jadi kalau bicara struktur, maka bukan hanya struktur yang diam saja, tapi ya struktur yang terus bergerak gitu. Seperti itu. Oke ya. Nah, lanjut ke konsep strukturalisme genetik. Nah, yang mencetuskan strukturalisme genetik adalah bapak ini, yaitu Lucien Goldman. Ya. Tadi kita sudah bahas bahwa ini muncul karena reaksi stagnasi strukturalisme murni. Nah, genetika karya sastra artinya asal-usul karya sastra yang berasal dari mana? Dari pengarang dan kenyataan. Jadi kalau kita bicara genetika karya sastra, maka kita bicara asal-usul lahirnya karya sastra. Dari mana karya sastra itu berasal, bagaimana karya sastra itu lahir, tentunya berasal dari pengarang dan juga kenyataan. Itu latar belakang pengarang yang sangat penting, kemudian kenyataan yang melatar belakangi kehidupan pengarang, kehidupan sosial saat itu juga menjadi penting. Konsep yang perlu dipahami lebih lanjut dalam strukturalisme genetik yaitu ada 5: fakta kemanusiaan, subjek kolektif, strukturasi, pandangan dunia, dan pemahaman yang jelas. Oke.
Kita masuk ke fakta kemanusiaan. Fakta kemanusiaan yang dimaksud adalah segala hasil aktivitas atau perilaku manusia baik verbal maupun fisik yang berusaha dipahami oleh ilmu pengetahuan. Jadi aktivitas perilaku manusia baik secara verbal, pengucapan atau gerakan-gerakan fisik yang bisa dipahami oleh ilmu pengetahuan. Nah, itu adalah fakta kemanusiaan. Jadi apapun itu bentuknya, selalu berkaitan dengan verbal maupun fisik, itu merupakan fakta kemanusiaan. Yang terbagi menjadi dua macam, ada fakta individual, ada fakta sosial. Fakta individual merupakan hasil perilaku libidinal, jadi semacam hasrat, tidak dipikirkan, muncul begitu saja. Maka mimpi, perilaku orang gila dan sebagainya. Sementara fakta sosial merupakan fakta yang mempunyai peranan dalam sejarah dan mempunyai dampak dalam hubungan sosial, ekonomi maupun politik antar anggota masyarakat. Ya, sehingga tidak hanya per individu gitu, melainkan gabungan antar anggota masyarakat yang dampaknya bisa berupa hubungan sosial, ekonomi maupun politik. Goldman menganggap semua fakta kemanusiaan merupakan struktur yang berarti. Jadi baik itu fakta individual maupun fakta sosial, dua-duanya punya manfaat. Dua-duanya bisa digunakan dalam menganalisis sebuah karya sastra untuk mencari asal-usul lahirnya karya sastra. Nah, fakta tersebut merupakan hasil usaha manusia untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik dalam hubungannya dengan dunia sekitarnya. Begitu. Jadi kita bisa melihat sebuah karya sastra ini lahir dari mana. Nah, tentu dari fakta-fakta yang ada, yaitu usaha atau upaya untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik. Begitu. Tentu kalau kita bicara karya sastra, ada misi yang ingin dibawa oleh si pengarang itu sendiri. Ya. Veronica, tolong ya, jangan main handphone. Ya. Tolong perhatikan penjelasan yang saya sampaikan. Selanjutnya, konsep kedua adalah subjek kolektif. Dalam teori ini terdapat dua macam subjek yang terkait dengan fakta kemanusiaan, yaitu subjek individual dan subjek kolektif. Nah, menurut Goldman, hanya subjek kolektif atau juga disebut sebagai subjek trans individual yang mampu menciptakan fakta-fakta sosial. Nah, jadi subjek kolektif atau trans individual ini bisa berupa kelompok kekerabatan, bisa juga kelompok pekerja, kelompok teritorial dan sebagainya. Nah, kenapa subjek kolektif ini yang bisa menciptakan fakta-fakta sosial? Karena kalau kita lihat ketika subjek individu itu tidak memberikan dampak yang besar dalam perubahan sebuah kelompok masyarakat gitu, atau sebuah sosial gitu. Itu terjadi, ada contohnya banyak gitu. Individu tidak mampu menciptakan revolusi sosial, revolusi politik, revolusi ekonomi dan karya-karya kultural yang besar. Selalu karya-karya kultural, karya-karya yang bersifat yang berkaitan dengan budaya yang besar itu berkaitan dengan yang kelompok-kelompok masyarakat, tidak bisa hanya individu seperti itu. Kemudian terkait dengan teori Marxis, subjek kolektif ini dispesifikasikannya sebagai kelas sosial. Nah, jadi ada kelas-kelas sosialnya. Kalau kita bicara teori Marxis kan itu kan, ada kelas pekerja, ada kelas borjuis, proletar dan sebagainya. Kemudian pandangan dunia, homologi, strukturasi, dan struktur. Nah, terdapat homologi antara struktur karya sastra dengan struktur masyarakat. Ada kesamaan. Nah, homologi berbeda dengan refleksi karena karya sastra bukan cerminan belaka. Jadi kalau kita bicara karya sastra sebagai cerminan, ada yang bilang seperti itu, iya. Tapi menurut Lucian Goldman, karya sastra bukan hanya sebatas cerminan, melainkan ada kesamaan. Begitu. Nah, itu yang kemudian diambil oleh pengarang sebagai satu hal yang ingin disampaikan melalui karya sastra. Bukan sekedar mencerminkan saja, tapi ada hal-hal yang dipilih, ya, ada hal yang dipilah dari kesamaan-kesamaan itu. Nah, struktur karya sastra akhirnya itu mengambil dari pandangan dunia. Nah, pandangan dunia ini berasal dari mana? Berasal dari struktur masyarakat yang ada. Seperti itu. Jadi bukan hanya sekadar cerminan, ya. Jadi pandangan dunia ini kompleks, menyeluruh dari gagasan-gagasan, aspirasi-aspirasi dan perasaan yang menghubungkan secara bersama-sama anggota-anggota suatu kelompok sosial tertentu dan mempertentangkannya dengan kelompok-kelompok sosial yang lain. Nah, jadi kalau kita bicara cerminan masyarakat, ya tentu ada banyak pandangan dari kelompok-kelompok masyarakat, dan tentunya pengarang kan tidak bisa menyampaikan semuanya, pasti akan memilih salah satu. Nah, itulah yang kemudian disebut sebagai pandangan dunia pengarang.
Ya, jadi tidak hanya mencerminkan saja. Kemudian strukturasi karya sastra ya, jadi dalam karya sastra yang besar merupakan produk strukturasi dari subjek kolektif. Lagi-lagi, subjek kolektif tidak berasal dari individu. Jadi selalu dari kelompok-kelompok masyarakat, maka bisa menghasilkan sebuah karya yang besar. Nah, dalam usahanya mengekspresikan pandangan dunia, pengarang menciptakan semesta tokoh-tokoh, objek-objek dan relasi-relasi secara imajiner. Nah, novel adalah cerita mengenai pencarian. Dalam kurung dilakukan hero. Jadi yang melakukan pencarian adalah hero atau pahlawan. Nah, apa yang dicari ya banyak hal gitu kan. Misalnya mencari jati diri, kemudian mencari asal usul keluarga, orang tua, gitu. Nah, ini pencariannya terdegradasi akan nilai-nilai otentik dalam dunia yang juga terdegradasi. Apa terdegradasi itu melalui penurunan nilai. Jadi si hero ini sedang mengalami degradasi dan berada di dunia yang terdegradasi seperti itu. Tapi kita tetap akan melakukan pencarian gitu. Seperti ya novel-novel yang sudah kita baca gitu kan, teman-teman kan pada pertemuan sebelumnya saya minta untuk membaca novelnya Terelie Negeri Para Berbah. Nah, di situ kan proses pencarian terjadi di sana gitu, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang selama ini masih dalam proses pencarian untuk menemukan jodohnya, jangan khawatir. Kalian bukan jodoh tapi kalian hero dalam cerita kisah hidup kalian sendiri. Jadi tetap harus semangat ya. Begitu. Kemudian Pak, apa nilai otentik itu? Nilai otentik adalah totalitas yang secara tersirat muncul dalam novel. Nilai yang modernisasi sesuai dengan mode dunia sebagai totalitas. Jadi nilai-nilai asli ya yang sesuai dengan mode dunia sebagai totalitas gitu. Jadi nilainya secara tersirat gitu, tidak dimunculkan secara belak-belakan, secara gamblang. Maka dari itu kita harus bisa menemukan membaca strukturasinya seperti apa. Kita harus tahu apa yang sedang dicari oleh si hero ini atau tokoh utama ini, dan nilai otentik seperti apa yang sedang dicari gitu. Nah, novel bercirikan keterpecahan yang tidak terdamaikan dalam hubungan antara sang hero dengan dunia. Keterpecahan yang tidak terdamaikan, kuncinya di situ. Dalam novel selalu ada konflik antara si tokoh utama dengan lingkungannya, dengan dunia yang ada di dalam novel itu sendiri. Begitu. Sebagai contoh, ya tokoh di dalam Negeri Para Berbah, dia bersinggungan dengan banyak hal sebagai seorang tokoh. Dia bersinggungan juga dengan dunia politik yang kotor dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, kalau kita bicara kaitkan dengan pandangan dunia pengarang dengan novel Negeri Para Berbah, itu kan dia membicarakan sebuah kasus bailout atau penyelamatan sebuah bank gitu. Nah, kalau kita lihat apakah pernah terjadi di Indonesia? Pernah gitu. Di zaman eranya SBY itu terjadi kasus bailout Bank Senturi. Nah, kalau kita lihat kesamaannya pandangan dunia pengarangnya begitu kan ya, itu fakta-fakta yang terjadi, fakta sosial yang terjadi saat itu gitu, yang coba dimunculkan Terelie dalam novel Negeri Para Berbah. Kemudian dialektika pemahaman penjelasan. Nah, karya sastra adalah konsep struktur yang memiliki arti. Struktur yang memiliki arti, kuncinya itu. Jadi bukan hanya ada tema tokoh begitu saja, tapi ada maknanya. Nah, karya sastra berkaitan dengan usaha manusia memecahkan persoalan-persoalannya dalam kehidupan sosial yang nyata. Ya, jadi setiap manusia punya permasalahan, punya persoalan dalam kehidupan yang nyata. Nah, tujuannya yaitu untuk bisa menyelesaikannya. Dari segi titik awal dan titik akhirnya, metode dialektika sama dengan metode positivistik, yaitu keduanya sama-sama dimulai dari karya sastra, dari teks karya sastra, dan berakhir pada teks sastra. Jadi kita memulai dari novel, misal sekarang yang saya kasih teman-teman untuk baca dalam Negeri Para Berbah, kita mulai dari sana. Kita baca, kemudian kita refleksikan, kita lihat bagaimana sih latar belakang dunia pengarangnya, realitas sosial seperti apa. Kita lihat fakta-faktanya, misal tadi ditemukan bahwa ada kemiripan dengan kasus Bank Senturi pada tahun sekitar 2009 mungkin ya. Nah, kemudian kita tetap akan kembali pada teks sastra begitu. Oh, ternyata memang ini proses kelahiran teks sastra ini begitu. Novel ini proses kelahiran seperti itu, mengambil fakta-fakta sosial yang seperti apa, bersinggungan juga dengan latar belakang pengarangnya dan seterusnya. Nah, prinsip dasar dari metode dialektika adalah pengetahuan yang mengenai fakta-fakta kemanusiaan yang akan tetap abstrak apabila tidak dibuat konkret dengan mengintegrasikannya ke dalam keseluruhan.
Jadi kalau hanya berdiri masing-masing ya begitu saja. Tapi perlu digabungkan gitu, agar semuanya menjadi satu kesatuan yang holistik begitu. Masih dialektika pemahaman penjelasan. Nah, keseluruhan tidak dapat dipahami tanpa bagian, dan bagian juga tidak dapat dimengerti tanpa keseluruhan. Nah, proses pencapaian pengetahuan dengan metode dialektika menjadi semacam gerak yang melingkar secara terus-menerus. Nah, pemahaman adalah usaha untuk mengerti identitas bagian, sedangkan penjelasan adalah usaha untuk mengerti makna bagian itu dengan menempatkannya dalam keseluruhan yang lebih besar. Nah, jadi bagian-bagian ini tidak bisa kita pahami sendiri gitu, kalau melihat sendiri-sendiri gitu kan. Mungkin kita bisa pahami, tapi tidak bisa menjelaskan secara utuh. Nah, kemudian tekniknya seperti apa Pak teknik pelaksanaan dialektika? Ini peneliti membangun sebuah model yang dianggapnya memberikan tingkat kemungkinan tertentu atas dasar bagian. Jadi kita membaca karya sastra, kemudian kita harus melihat gitu kan bagian-bagian mana yang akan kita uraikan satu persatu, dan kemudian kita gabungkan menjadi suatu penjelasan yang utuh. Kemudian peneliti melakukan pengecekan terhadap model itu dengan membandingkannya dengan keseluruhan. Jadi dari bagian-bagian itu tadi dibandingkan gitu kan, yang keseluruhan seperti apa? Apakah bisa didapatkan satu penjelasan yang utuh, ataukah masih belum terlihat wujudnya, masih abstrak kalau kita pakai istilah yang tadi. Seperti itu. Jadi dialektika pemahaman penjelasan itu seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan silakan. Iya, kita terus. Saya mau tanya tentang yang keseluruhan tidak dapat dipahami tanpa bagian, dan bagian juga tidak dapat dimengerti tanpa keseluruhan, itu maksudnya gimana? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Pertanyaan yang bagus ya. Keseluruhan tidak dapat dipahami tanpa bagian, dan juga bagian yang dapat dimengerti tanpa keseluruhan. Ya. Jadi kita anggap satu lingkaran ini sebagai satu keseluruhan. Nah, dari satu keseluruhan ini ternyata ada bagian-bagiannya. Begitu. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, keseluruhan ini tidak dapat dipahami tanpa bagian-bagiannya. Kita tidak akan bisa memahami ini kalau tidak ada bagian-bagian ini. Begitu. Pun sebaliknya, bagian tidak dapat dimengerti tanpa keseluruhan. Jadi kalau kita contohnya misal bagian ini satu bagian. Satu bagian ini kita ambil, kita keluarkan dari keseluruhan ini. Nah, kita tidak dapat memahami keseluruhan ini kalau tidak ada bagian ini. Ada bagian yang hilang di sini, maka tidak dapat dipahami keseluruhan ini. Pun sama dengan bagian ini, kita tidak dapat mengerti karena apa? Kita cuma tahu sebagian saja. Itulah kenapa kita bisa memahami keseluruhan, karena adanya bagian-bagian ini. Begitu. Dan kita tidak akan bisa mendapatkan pemahaman yang utuh kalau tidak ada seluruh bagiannya. Jadi saling berhubungan. Seperti itu. Jadi pahami ya? Oke, sekarang saya mau tanya. Dalam strukturasi pendidikan itu ada berapa konsep yang harus kita pahami? 5. Ada 5 ya? Oke, saya mau tanya ke Yeta. Yang pertama apa? Faktor kemanusiaan. Oke. Selanjutnya Lani, apa yang kedua? Oke. Ricky, yang ketiga apa? Strukturasi. Oke, Florence yang keempat? Pandangan dunia. Kemudian yang kelima, Penina? Pemahaman dan penjelasan. Oke. Ya, jadi kelima konsep itu yang harus dipahami dalam strukturasi genetik. Kenapa? Karena nanti teman-teman akan saya berikan tugas untuk mencari bagaimana fakta kemanusiaannya, kemudian bagaimana strukturasinya, subjek politiknya seperti apa. Jadi kelima konsep itu yang kemudian bisa menguraikan seperti apa asal mula asal usul karya sastra itu. Jadi genetikanya seperti apa yang berdasarkan 5 konsep itu tadi. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, jadi itu harus bisa diperhatikan dan dikuasai betul. Nah, saya akan bagi teman-teman menjadi 5 kelompok. Oh ya, ini ada yang tidak masuk ya? Hans mana Hans? Oke, tidak ada izin kan? Oke, kalau begitu kita akan bagi menjadi 5 kelompok. Teman-teman di sini akan saya buat 4 kelompok. Kelompok yang pertama Florence dan Yeta. Tolong dicatat ya.
Kalian kan semua sudah membaca novel Negeri Para Berdebar ya? Oke, nah untuk kelompok pertama silakan cari fakta kemanusiaan dari dalam novel itu. Ya. Kemudian kelompok yang kedua dari Ki dan Vero mencari subjek kolektifnya seperti apa. Kelompok yang ketiga Lani dan Komeser mencari strukturasi dalam karya sastra dalam novel Negeri Para Berdebar. Kelompok yang keempat Juventus dan Menina untuk menemukan pandangan dunia pengarangnya seperti apa. Ini kalau sampai ke Hans, dia harus mencari pemahaman penjelas seperti apa dialektikanya. Ada pertanyaan? Oke, ya, jadi silakan kalian dibaca kembali materinya. Nanti saya akan kirim materinya. 5 konsep itu yang harus kalian kuasai betul. Jadi pada pertemuan selanjutnya kita akan ulas sama-sama apa-apa saja yang kalian temukan. Nanti kita akan mendapatkan satu keseluruhan tentang asal mula atau asal usul lahirnya novel Negeri Para Berdebar. Begitu. Seperti itu ya? Oke. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih banyak atas teman-teman yang sudah hadir dan mendukung dengan baik. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat siang dan terima kasih.